Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, rekan-rekan sekalian dan dosen yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan modul 12 mengenai perulangan for dalam Python. Nah, dalam pemrograman ini, kita seringkali perlu melakukan hal yang sama berulang kali. Tanpa perulangan, kode kita akan sangat panjang dan tidak efisien. Hari ini kita akan membahas bagaimana sih perulangan for dalam membantu kita menyelesaikan tugas tersebut dengan rapi, efisien, dan terbebas dari kesalahan. Mari kita mulai. Oke, baik. Yang pertama ada konsep dasar perulangan for. Secara sederhana, perulangan for ini digunakan untuk mengakses atau mengeksekusi blok secara berulang pada setiap elemen dalam suatu urutan data. Nah, ada dua karakteristik utama dalam perulangan for loop di Python. Yang pertama yaitu adalah tergolong sebagai counter loop atau perulangan terhitung, yang dimana karena jumlah perulangannya sudah pasti dan diketahui sejak awal. Lalu yang keduanya yaitu ada for di Python sangat pintar karena secara otomatis mengambil elemen satu persatu dari koleksi tanpa perlu membuat variabel indeks manual seperti di bahasa lain. Nah, di sini yang kedua ada fungsi rank dalam for. Jika kita ingin melakukan perulangan berdasarkan jumlah angka tertentu, maka kita akan menggunakan fungsi rank. Nah, ada 3 variasi rank. Yang pertama yaitu ada rank n, menghasilkan angka dari 0 sampai n-1. Lalu yang kedua adalah rank a, B, menghasilkan angka dari A sampai B-1. Yang ketiga ada rank A, B, dan step, menghasilkan angka mulai dari A lalu melompat sebanyak step hingga sebelum B. Nah, lalu yang ketiga yaitu ada iterasi pada string, list, dan tuple. Perulangan for bisa diterapkan pada berbagai tipe data. Yang pertama yaitu ada string. Jika kita iterasi variabel UMB, maka program mencetak huruf U, M, dan B di baris yang terpisah. Lalu yang kedua ada list. Kita bisa mencetak setiap elemen daftar, misalnya nama-nama buah. Nah, lalu yang ketiga yaitu ada tuple. Mirip dengan list, tetapi ingat bahwa tuple itu bersifat immutable, yaitu nilainya tidak bisa diubah setelah dibuat. Jika kita mencoba mengubah isi tuple, Python akan memberikan pesan yaitu tipe error. Lalu selanjutnya yaitu ada menggunakan enumerate. Seringkali saat melakukan perulangan, kita tidak hanya butuh isinya, tetapi kita juga membutuhkan nomor urut atau indeksnya. Disinilah fungsi enumerate kita gunakan. Dengan enumerate, kita bisa menggunakan indeks dan nilai sekaligus. Contohnya saat mencetak daftar mahasiswa lengkap dengan nomor urutnya tanpa membuat variabel atau perhitungannya terpisah. Oke, lalu ada nested for atau perulangan bersarang dan pola bintang. Nah, nested for ini adalah perulangan di dalam perulangan. Seperti ada loop bagian luar yang mengontrol baris, lalu ada loop bagian dalam yang mengontrol kolom atau isi per baris. Teknik ini sangat populer digunakan untuk mencetak pola 2D seperti bentuk segitiga atau persegi menggunakan karakter bintang. Nah, lalu selanjutnya ada pola akumulator atau total dan rata-rata. Nah, akumulator adalah teknik menampung dan memperbarui nilai selama perulangan berjalan. Contoh penggunaannya adalah menghitung total dan rata-rata. Kita siapkan variabel total sama dengan 0 dan count sama dengan 0 sebelum perulangan. Di setiap iterasi, nilainya ditambah ke total dan jumlah data yang ditambah ke count. Nah, tips penting selalu beri nilai awal inisialisasi variabel akumulator sebelum loop dimulai. Lalu selanjutnya ada mencari nilai maksimum. Saat mencari nilai maksimum dalam daftar angka, kesalahan umum pemula adalah memasukkan nilai awal maksimal sama dengan 0. Ini berbahaya jika seluruh data kita bernilai negatif karena angka 0 akan keluar sebagai nilai terbesar padahal 0 bukan bagian dari data. Solusi yang benar adalah selalu gunakan elemen pertama dari list nilai 0 seperti yang ada di dalam tulisan ini, yang di layar ya, sebagai nilai awal maksimal, lalu bandingkan dengan elemen sisanya di dalam loop. Nah, lalu lanjut kepada slide selanjutnya yaitu ada kesalahan umum seperti sintaks, runtime, dan logika. Ada beberapa jebakan kesalahan yang sering terjadi. Yang pertama yaitu ada syntax error, yaitu seperti
seperti lupa tanda titik dua. Nah, di akhir baris for atau lupa memberikan indentasi, yaitu seperti tabulasi atau 4 spasi. Lalu yang kedua yaitu ada runtime error, mengisi fungsi rank dengan tipe data string atau float atau menggunakan variabel yang belum dideklarasikan, akan menjadi name error. Lalu yang ketiga itu ada logic error atau off by one error, salah menentukan batas rank sehingga iterasi kurang atau lebih satu kali. Lalu tipsnya yaitu cetak nilai variabel di dalam perulangan menggunakan print untuk memantau alur logika program kita. Nah, untuk penguasaan perulangan for di Python, kita perlu memahami sintaks dasar, penggunaan rank, serta cara kerja iterasi pada list, tuple, dan string. Nah, dengan memanfaatkan teknik seperti nested loop dan akumulator, kita bisa menyelesaikan berbagai macam logika perhitungan dengan mudah. Sekian presentasi dari saya mengenai perulangan for. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.